Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera Allah Bapa dan sukacita Roh Kudus menyertai kita semua. Nas renungan buat kita hari ini, Senin tanggal 11 Juli 2022, menurut Almanak HKBP adalah diambil dari Kitab Perjanjian Baru, 1 Petrus pasal 1 ayat 17, dikatakan demikian. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Demikian firman Tuhan. Tema renungan, Tuhan Bapa yang tidak memandang muka. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita adalah Bapa yang tidak memandang muka karena Ia adalah adil dan menghakimi setiap orang menurut perbuatannya. Keadilan Allah adalah untuk menyatakan kasih-Nya. Itu sebabnya Allah akan menghakimi kita menurut perbuatan kita, karena kita semua adalah sama di hadapannya, yaitu sebagai anak-anak yang dikasihi-Nya. Menarik apa yang dikatakan oleh Petrus dalam nas ini, karena dia mulai dengan kalimat yaitu, dan jika kamu menyebutnya Bapa. Di sini Petrus menunjukkan hubungan yang erat dan akrab antara Allah dengan orang percaya karena Allah disebut sebagai Bapa. Hubungan Bapa dan anak adalah suatu hubungan yang tidak dapat dipisahkan. Hubungan yang seperti itulah yang dinyatakan oleh Alkitab untuk menggambarkan hubungan orang percaya dan Tuhan. Hubungan Bapa dan anak yang betul-betul penuh kasih dan keadilan. Bapa tahu kapan harus menghajar dan kapan harus mengampuni anaknya. Bapa mengetahui keadaan dan pergumulan hidup anaknya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang demikian itulah Bapa, yaitu Tuhan kita yang sungguh-sungguh memberikan kasih dan keadilannya kepada anak-anaknya tanpa memandang muka. Selanjutnya, Petrus mengatakan, apa yang harus dilakukan oleh anak dalam hidupnya sebagai respon kepada Bapa yang penuh kasih dan keadilan. Petrus mengatakan, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama menumpang di dunia ini. Arti takut di sini bukanlah perasaan takut seperti seorang pencuri yang dikejar oleh polisi. Ketakutan di sini mempunyai arti takut mengecewakan. Takut apakah yang kita pikirkan atau perbuat tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Takut melakukan dosa terhadap sesama dan kepada Tuhan. Jelas bahwa firman ini mau menyampaikan sebagai orang yang mempunyai hubungan yang akrab dengan Tuhan, yang dijadikan sebagai anaknya dan dilayakkan memanggil Tuhan itu Bapa, maka orang-orang percaya haruslah hidup di dalam kasih dengan melakukan apa yang sesuai dengan kehendak Bapa. Karena pada waktunya Tuhan, Bapa yang tidak memandang muka akan melakukan penghakiman. Amin. Kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, tuntun dan ajar kami untuk menjadi umat yang takut akan Tuhan. Sadarkan kami untuk hidup kudus, hidup baru, karena telah mengalami anugerah penebusan dari cara hidup yang lama dan sudah dibebaskan dari perbudakan dosa, bukan dengan barang fana tetapi oleh darah Kristus yang mahal yang tercurah di kayu salib. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah hakim yang adil dan yang benar, yang tidak memandang muka, dan tidak ada satupun yang dapat luput dari penghakiman-Mu. Oleh karena itu, tuntun kami untuk hidup senantiasa dalam ketakutan selama kami umat-Mu menumpang di dunia ini. Berkati anak-anak Tuhan, terutama para pendengar renungan pagi ini, anak-anak kecil, remaja, para orang tua, lansia, para pekerja, dimanapun mereka
berada. Jauhkan mereka dari segala mara bahaya. Buatlah semua pekerjaan mereka berhasil. Yang sakit, kiranya Tuhan sembuhkan. Yang lemah, Tuhan topang dan kuatkan. Dan yang berduka, Tuhan hibur. Terima kasih Tuhan. Di dalam Kristus Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat beraktivitas. Tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati.